Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Lagi minggu kemarin nerangaken tentang dua perkara yang melalaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yaitu harta benda, harta dunia, kedudukan. Yang kedua adalah anak, dulu diterangkan. Sekarang kembali ke yang pertama dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim muslimat, mukminat, tolong kasih komentar ceramah ini. Dan barangkali ada yang suka, mohon subscribe-nya ya. Mohon dukungan subscribe, semoga ada manfaatnya, amin ya robbal alamin. Jadi harta, apa? Harta itu adalah hiasan. Innamal hayatud dunya al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi harta, wal banun dan anak, zinatun adalah hiasan. Anak dan harta adalah hiasan. Orangnya biasa-biasa saja, begitu hartanya banyak. Kalau perempuan kelihatannya cantik, begitu hartanya banyak, padahal biasa. Ya, sebaliknya tadi harta. Kedua anak, orang berumah tangga puluhan tahun, kalau nggak punya anak masih diejek. Ya mandul, ya ini, ya ini. Apa sebab? Tapi kalau punya anak adalah pantas dan sebagainya. Itu anak dan harta hiasan. Ayat lain mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharu. Ingat, sebagian dari istri-istri, enggak semua istri, sebagian kecil, apa? Perempuan itu kadang-kadang jadi musuh. Jadi musuh kita. Musuh apa? Menjerumuskan kita. Banyak orang berumah tangga bahagia. Begitu istrinya seleranya tinggi, shopping terus-terusan, minta ini, minta ini, minta ini. Akhirnya suaminya korupsi. Akhirnya begitu kena KPK, siapa yang dipenjara? Istri atau suami? Suami mencuri gelang. Yang pakai gelang siapa? Istri. Ketangkep polisi, yang ditangkap istri atau suami? Suami korupsi, duit berapa banyak? Buat siapa? Buat anak istri. Iya, yang enak-enak. Begitu ketangkap, kena kasus, kena polisi, yang ditangkap masuk penjara, anak istri atau suami? Nah, itulah mulanya istri dan anak aduan, kadang-kadang sebagai musuh, menjerumuskan kita itu. Fahdharu, kata Allah, mulanya kita harus berhati-hati. Iya. Banyak kita punya teman, sebelum pegawai negeri enak, setelah pegawai negeri gajinya besar, istrinya bon ini. Suaminya stres, pecah pembuluh darahnya, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya iya, gara-gara itu dinasihati nggak mau, macam-macam, ancamannya cerai. Aduh, ternyata demi anak dan istri pembuluh darahnya stres. Itu. Jadi harta anak kadang-kadang sebagai musuh, juga sebagai ujian. Fitnah apa? Ya otomatis al fitnatu akbaru minal qatl.
fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Karenanya anak bisa membunuh orang tua dan sebagainya. Kembali ke yang pertama. Jadi yang kemarin diterangkan bahwa harta bisa menjerumuskan manusia, bisa membunuh manusia, bisa menyesatkan manusia, itu adalah harta. Itu tentu saja kalau kita tidak bisa mengendalikan harta. Tapi kalau kita punya harta seperti bulan yang lalu dipotong 10% atau 5% atau 2%, insya Allah harta yang kita dapat, duit yang kita dapat enak ning awal, nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi begitu kita mengumpulkan harta demi modal, akhirnya harta bisa membunuh. Contoh sahabat Nabi yang namanya Sa'labah, dengan kekayaannya akhirnya dia meninggal. Qarun, zaman muridnya Nabi Musa yang dulunya taat beribadah, setelah maksa Nabi Musa, setelah didoakan menjadi orang kaya, lupa, akhirnya terbunuh dengan kekayaannya. Kita punya saudara di Anjatan wilayah selatan, hartanya banyak, 40 hektar lebih tadi, dikelola sendiri demi biar cepat kaya, lagi nyemprot keracunan. Innalillahi wa inna ilaihi. Mending usia 65 masih 40 lagi wakel mati ning sawah. Itulah orang kalau rakus kepada harta. Jadi harta ya biasa saja. Waktu istirahat, waktu usaha, begitu dapat rezeki dipotong 10 atau 5 atau 2,5%. Itu yang jadi manfaat. Kalau punya harta tidak dipotong, pada baik wong ambekan ora bisa ngentut, gelis innalillahi. Iya, wong mangan bisa ngising, gelis innalillahi. Iya. Wong ambekan bisa ngentut innalillahi. Wong inung bisa nguyuh, gelis innalillahi. Taruhlah 1 minggu. Itu yang pertama. Harta dan anak bisa menjadikan kita bahagia. Tapi kalau tidak dididik, ora diarahkan untuk kebaikan, harta bisa membunuh. Jadi harta bisa melalaikan. Yang kedua, yang bisa melalaikan kepada Allah apa? Adalah anak. Anak. Saking cintanya pada anak, wajar. Seorang bapak dan ibu cinta anak, wajar. Memang harusnya begitu. Siapa lagi yang mencintai anaknya sendiri kalau bukan ibu bapaknya sendiri. Orang lain mah eman melas ini anak kan melas baik ngupai duit, kita begaje dua anak. Ya iya eman baik, eman ngupai, tapi kapa beli mbok bapak dia sapa mani. Nah, itu kembali. Mulane anak supaya benar-benar menjadi hiasan, jangan sampai anak menjadi musuh. Anak kewajiban ibu seorang ayah ning kitab awalu wajibin alal insani. Pertama sing wajib bagi manusia adalah ma'rifatul ilahi, mengenalkan Tuhan, mengenalkan Gusti Allah. Kita manusia, seorang ibu ning anake supaya kenal karo Gusti Allah. Carane priwe? Esuk sekolah SD. Apa ning SD ku? Allah ngongkon kita ngongkon belajar. Ngongkon belajar
luru ilmu adalah perintah Gusti Allah. Nah, kita wong tua sing pengen para karo Gusti Allah ya kudu menyekolahkan anak-anake supaya belajar. Nggih napa boten? Oh, kon belajar. Nah, belajar matematik kasare belajar umum. Sorene priwe kuno supaya anak umume pinter, agamane pinter, entas beduge sekolah agama sekolah agama kutat dibelajaraken mengenalaken Gusti Allah. Sifatnya Allah ku apa? Kita ku belajar kenal Allah ku apa? Maksudnya Koko niru sifatnya Allah yaitu lewat para nabi. Para nabi ku apa sifatnya? Para nabi adalah orangnya kasih sayang sifatnya nabi. Pada kalau sifat Allah kasih sayang. Kita wong tua ning anake kudu ngajaraken kasih sayang. Nabi Muhammad sopan santun pada siapa saja. Orang tua seorang guru ngajaraken sopan santun. Benar? Iya, Allah Maha Pemberi. Maha Pemberi. Kita kudu niru sifat Allah dan sifat Nabi harus selalu memberi. Nabi Muhammad berbakti kepada ibu bapaknya. Orang yang mengenal Gusti Allah ngajaraken ning anake kita kokon berbakti kepada ibu bapak. Nabi Muhammad menyantuni anak yatim. Kita diperintah, dididik kokon menyantuni anak yatim. Itu caranya. Yang pertama dikenalkan oleh Allah adalah ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan. Allah, para nabi sifatnya apa? Memberi pangapura. Kita manusia supaya enak harus ngendueni sifat pangapura. Allah memerintahkan Rasul jadi orang yang cerdas, orang yang jujur, orang yang tabligh, orang yang bisa dipercaya. Kita dipelajari harus niru Allah lewat para nabi, dipelajari tabligh, fatona dan sebagainya. Jadi anak yang ngasih yang menjadi hiasan orang tua, yang bisa mengangkat orang tua adalah anak yang berpendidikan, anak sing mau sing mengenal karo Gusti Allah. Mulane gak iku carane esuk sekolah SD, sore sekolah madrasah, bengine kokon ngaji. Tapi lamun anak sekolah SD baik, beli sekolah madrasah, anak kekurangannya. Ya mau kekurangannya maklum ning SD agamane setitik. Ning agama diajari mengenal Allah, diajari sopan santun dan lain sebagainya. Sebab sakian ke bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, akeh anak sing mateni bapane, anak maning mateni ibune. Gara-gara jaluk duit 5.000 perak kanggo tuku rokok ora dipaih. Ana sing jorogaken wong tua, ana sing mukul wong tua, bahkan anak sing sampai mateni wong tua. Iku anak bisa seneng. Anak sing lawan wong tua sampai nih mateni wong tua, di antara penyebabnya adalah mau kurang pendidikan,
terutama kurang pendidikan ilmu agama. Mulane gak ya mau anak bisa sebagai musuh. Baru beli macan. Macan kapan dididik, macan galak tak beli. Galak. Mangan wong. Mangan bu semene-mene ke. Oh, diseret, diuntal. Iya. Bahaya nih macan kah. Tapi begitu macan dididik, dikasih pelajaran, bakti pada majikan, hormat pada pelatih, bisa mendatangkan duit. Benar? Iya. Anak dididik, sekolah esok sore ngaji, jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Siapa yang untung? Ibu bapak. Banyak anak kalau sudah berhasil usahanya menghajikan orang tuanya. Anak kalau sudah berhasil ada yang membangunkan rumahnya. Ya, tahu Lesti? Lesti kan yang biasa. Begitu sukses orang tuanya ya alhamdulillah. Inul dididik oleh orang tuanya menjadi manusia yang baik. Adalah orang tuanya bahagia dan lain-lain sebagainya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, jadi punya anak adalah harus berhati-hati, harus dididik dengan baik. Anak di samping cobaan, kadang-kadang sebagai musuh, anak adalah titipannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak titipan Tuhan. Ya. Anak kalau dididik adalah hormat, bakti kepada ibu bapak. Orang dididik liar, makan, membunuh orang tua. Itu anak bagaikan macan, bagaikan ular, bagaikan macam-macam. Mulanya hati-hati, didik yang baik. Allah menjadikan orang tua yang menyekolahkan anaknya sejak dari SD, SMP, sanawiyah, SMK atau di pondok pesantren, berapapun yang orang tua mengasih biaya kanggo anaknya entok pira bae, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi man salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Sapa wonge gelem luru ilmu, ibune luru ilmu, anake luru ilmu, dibiayai, maka digampangkan jalan surga. So di antara surga dunia rezekine rezekine akeh. Kita ngopeni bebek, ngopeni wedhus di Paimangan, ya, wedhus ayam didol oli bati beli oli bati. Wong tua dua anak diopeni, disekolahkan, dididik oli bati. Waduh, anake inah pinter. Ya iya, digawe kena umaning anake, dihajiakeun ning anake. Berarti asale bengene ndidike bener, ya. Berarti pada. Jadi kembali supaya kalau kita kembali maning, kalau kita punya harta, ora dijakati punya anak, tidak dijakati, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Lamun duwe harta tidak dijakati, lamun duwe anak ora dididik dengan baik, maka ibu bapak akan menjadi orang yang merugi. Dengan harta bisa membunuh, dengan anak bisa membunuh. Itu jadi kembali, harta dan anak harus sebaik-baik dipelihara, anak dipelihara, harta dijakati supaya berkah, anak didik supaya baik, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Mangga amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.